setia Tuhan di hidup kami Tuhan Yesus. Tunjukkan kasih setiamu pada kami Tuhan. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan Yesus. Setia mencari kehendak-Mu Tuhan. Setia mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi keluarga kami Tuhan. Menjadi berkat bagi anak-anak kami. Menjadi berkat bagi teman-teman kantor kami Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Menjadi berkat buat orang tua kami. Buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau tenang di kaki-Mu Tuhan Yesus. Karena tempat-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuh dengan damai Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin Tuhan, Kau tempat teraman Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yes Tuhan, Engkau Jehovah Jireh Tuhan Yesus. Benar Tuhan, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Gembala kita Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Kau akan menyediakan segala yang kami butuhkan di tahun ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan dulu, sekarang, selamanya Engkau tidak berubah. Kesetiaan-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Ya dan amin Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Jadikan doa saudara lagu ini. Tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau akan menyediakan jawaban apapun pergumulan kami Tuhan. Engkaulah jawaban kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan di tahun 2021 kemarin yang lewat Tuhan. Telah banyak hal kami lalui Tuhan. Suka, duka, manis, asam, tawa, sedih Tuhan Yesus. Mungkin ada yang kehilangan, orang-orang dicintai, berkat Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin itu suatu pembelajaran agar iman kami semakin bertumbuh lagi dalam Engkau Tuhan. Agar kami bisa melihat kuasa-Mu lebih nyata lagi Tuhan Yesus, mujizat-Mu lebih nyata lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami tahu Tuhan ini kesempatan untuk setahun lagi kami bisa hidup lagi Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat dan saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara, Engkau lindungi setiap langkah kehidupan kami di tahun ini Tuhan. Dan untuk KUL di WOI 10 Engkau juga beracara Tuhan Yesus untuk tahun ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada berkat-berkat yang tersedia dari-Mu Tuhan Yesus di tahun ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Saudara, mungkin kita lagi ada yang lagi sulit, atau mungkin ada yang lagi lesu, baru awal tahun tapi kok rasanya hidup makin susah, masalah nggak ada habis-habisnya. Tenang, saya juga merasakan itu, baru awal tahun udah ada masalah. Tapi tetap semangat, seperti tema kebaktian Zoom kali ini, on fire untuk Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jadi apapun masalah kita, ingat, pertolongan Tuhan, pertolongan hanya di dalam Tuhan, amin ya. Jadi kita nggak usah cari pertolongan kiri, kanan, orang mana nih, kita mau minta bantuan siapa, enggak. Pertolongan kita hanya dari Tuhan, biarlah iman kita kuat di dalam Tuhan, amin ya. Seperti lagu ini akan kita nyanyikan, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, dan bukti dari segala yang belum kita lihat. Jadi iman itu memberikan kita kekuatan untuk terus maju di tahun ini. Amin. Terus maju untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita nyanyikan ini. Yang mau goyang boleh. Untuk Tuhan kita bergoyang, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, yes, bersama Roh Tuhan, bukan kekuatan kita. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat keagungan.
saudara. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Yes, amin. Percaya, jangan takut melewati tahun ini, karena kita punya Allah yang terhebat, Allah yang terbesar dari semua masalah kita. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang melebihi pencobaan iblis kalah. Iblis mengiming-imingin membuat kita untuk jatuh ke dalam dosa. Enggak, ingat Tuhan. Tuhan kita mampu untuk meluputkan kita dari setiap pencobaan, dari setiap masalah hidup kita. Amin. Amin. Yes, Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terhebat dan terbesar bagi hidup kami Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan Yesus, mengubah hidup kami Tuhan Yesus menjadi indah Tuhan. Kami Tuhan mau berjalan di tahun 2000 ini bersama dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Amin saudara. Kita mau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Kita mau tahun ini harus lebih dahsyat dari tahun kemarin. Kita mau lihat Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Siapa yang mau? Boleh saya lihat tangannya? Siapa yang mau lihat Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita? Semuanya, amin. Semuanya pasti mau ya. Ya, jangan lesu, jangan patah semangat. Ingat Tuhan beserta dengan kita. Asal kita datang ke hadiratnya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan jemu-jemu, jangan malas-malasan untuk datang ke hadirat Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Imani itu, percaya ya. Kita semangat dalam Tuhan sama-sama ya saudara ya. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa segalanya dari Engkau itu baik Tuhan Yesus. Apapun yang telah terjadi Tuhan di tahun yang lewat, dan apapun yang akan terjadi di tahun ini Tuhan, kami mengimani Tuhan, semuanya baik adanya karena Engkau baik. Rencanamu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan-Mu dan selalu berserah kepadamu. Ya Tuhan, kami mau percaya Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah gagal Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami Tuhan, kami mau perkatakan semua baik. Semua baik yang dari Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak mudah protes, untuk tidak marah, untuk tidak bersungut-sungut Tuhan melihat apa yang kami alami. Tapi biar Tuhan, bagian kami Tuhan, kami hanya mencari perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Dan percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus, dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
khawatir akan apa hari esok Tuhan, masa depan kami, khawatir akan masa depan anak-anak kami, keluarga kami, keuangan kami, khawatir mengenai pekerjaan kami. Tuhan, Engkau angkat segala kekhawatiran kami Tuhan. Engkau lepaskan segala letih lesu kami Tuhan. Engkau angkat, Kau ganti dengan penghiburan yang dari Engkau. Engkau sumber damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami melalui hari demi hari Tuhan, setiap jam, setiap menit Tuhan, bersama dengan Engkau, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami semangat Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melewati hari demi hari, melewati setiap persoalan demi persoalan dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami lemah Engkau yang kuatkan kami. Saat kami putus harapan Tuhan, Engkaulah harapan kami satu-satunya, karena Engkau penolong kami Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, dan kami perkatakan Engkau berjalan bersama dengan kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Engkau besar, Engkau beserta dengan kami setiap waktu Tuhan Yesus. Biar kesetiaan-Mu terbukti Tuhan Yesus setiap hari Tuhan Yesus. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel,
sertai kehidupan keluarga kami Tuhan. Engkau sertai Tuhan suami kami, anak-anak kami, cucu kami Tuhan, orang tua kami Tuhan. Engkau sertai pekerjaan kami Tuhan, rencana-rencana kami ke depan Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau ikut ambil bagian Tuhan Yesus. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami memiliki masa depan yang cerah. Kami percaya kami memiliki masa depan yang indah bersama dengan Kau. Haleluya Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Feby, luar biasa kamu bawa PPW-nya, praise and worship-nya benar-benar membawa hadirat Tuhan banget ya. Terima kasih Feby ya. Oke, kita lanjutkan untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan Marcelea ya. Oke, silakan Marcelea. Lea. Nggak kedengeran tuh Lea. Nggak kedengeran Lea. Halo, Shalom. Oke. Nggak kedengeran ya? Udah, boleh. Oke. Pakai laptop orang soalnya. Sorry ya, nggak apa-apa. Ya, Oke. Shalom teman-teman. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, saya terlebih dahulu kita doa bersama-sama dulu ya teman-teman ya. Biar Roh Kudus yang mengambil alih acara KUL 10 ini, dan kita percaya pesan-pesan Tuhan pada tahun 2022 ini adalah pesan-pesan yang luar biasa, pesan-pesan yang membuat kita menjadi lebih semangat, on fire di dalam Tuhan, dan lebih memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan, maka kita fokus terus oleh Tuhan. Yuk kita siapkan hati dulu untuk berdoa ya. Bapa kami yang berada kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk tahun yang baru ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami tubuh kesehatan kami yang luar biasa, dan sehingga kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami di KUL 10 ini Tuhan. Tuhan, Engkau pakai kami sebagai anak-anak-Mu yang luar biasa Bapak. Kami percaya KUL 10 ini Tuhan adalah wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita Allah yang militan, wanita-wanita Allah yang pantang menyerah, tetapi wanita-wanita yang Tuhan pakai sebagai Deborah-Deborah di akhir zaman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan biarlah Engkau Roh Kudus ambil alih acara KUL ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada arti apa-apa Tuhan. Biarlah hikmat, marifat, pengertian akal budi sorgawi Engkau curahkan kepada kami semua, sehingga pesan-pesan Tuhan pada hari ini kami dapat menangkapnya, kami dapat menginspirasikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan keluar lebih daripada pemenang, karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang tak ada tandingannya dengan ilah-ilah lain di dunia ini Bapak. Tutup bungkus kami semuanya Tuhan dengan kuasa dari Yesus, segala jaringan internet yang saat ini kami pakai di rumah-rumah masing-masing, biar dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun juga, karena Tuhan yang menguasai kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Shalom teman-teman. Apa kabar pada tahun baru ini? Pasti luar kita biasa. semua luar biasa ya. Ya, amin. Saya mengucapkan dari saya selamat Natal dan selamat tahun baru, biar keluarga besar KUL 10 ini akan Tuhan pakai dengan luar biasa, memiliki harapan yang baru, memiliki semangat yang baru, memiliki paradigma yang baru coy. Ya. Pesan dari Bapak kita Pak Niko ya, Gembala Sidang, kita harus memiliki paradigma yang baru. Masalah boleh datang silih berganti teman-teman, tetapi ingat, janji Tuhan tidak pernah diingkari oleh Tuhan Yesus, tetapi kita pegang janji Tuhan, kita pegang terus, dan kita perkatakan, dan kita bawa di dalam doa dengan iman dan kepercayaan. Kita percaya KUL 10 akan Tuhan pakai dengan lebih dahsyat lagi. KUL 10 akan naik ke atas dan tidak pernah turun. KUL 10 akan menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. KUL 10 akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Saya sebenarnya sangat grogi sekali ya, soalnya bukan apa-apa, karena saya di tempat teman
di teman saya sedang performance untuk untuk tanggal 13 Januari. Jadi kita tadi habis rekaman di rumahnya Nova. Jadi saya harus komitmen karena saya udah dikasih tugas sama ibu gembala kalian, itu ibu Meni yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Oke, saat ini saya akan memberikan pesan Tuhan untuk saya juga dan untuk ibu-ibu yang ada di KUS 10, yaitu on fire untuk Tuhan. Cayo teman-teman, kita terus on fire ya teman-teman ya. Kita harus terus semangat di dalam Tuhan. Kita harus cayo di dalam Tuhan. Karena kalau kita semangat di dalam Tuhan, kita akan seperti kita memiliki cinta mula-mula sama Tuhan. Pasti teman-teman merasakan kan dong cinta mula-mula sama Tuhan itu seperti apa kan? Bergelora, bergairah. Kita akan terus meraih tangan Tuhan. Kita jangan cari berkatnya Tuhan aja teman-teman. Kalau kita mengejar Tuhan, itu berkat ada di belakang kita. Kita tidak akan kekurangan. Tadi benar kata gembala kalian bicara, Ibu Neni, yaitu Allah kita, Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan dan Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita dari yang terkecil maupun yang yang besar. Karena apa? Di firman-Nya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah timbul di dalam hati kita, tidak pernah dilihat oleh mata kita, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, mata kita fokus oleh Tuhan, percaya dengan janji-janjinya. Amin teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita akan baca yuk, kita baca dulu ya di tahun baru ini, di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita bacanya bergantian, bolehkah? Bacanya bergantian, apakah boleh? Teman ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang cantik jelita, ibu-ibu yang luar biasa. Ya, Roma 12. Ya, boleh. Ayo siapa ya? Saya pertama ya, dari 9 ya, teman-teman ya. Kita bersuara. Yaitu Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura tuh teman-teman. Kasih tidak boleh pura-pura, kasih tidak boleh munafik, kasih itu tidak boleh di mulut saja, tetapi kasih itu harus tulus, ikhlas, redo, kata orang Jakarta bilang. Nah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 10, siapa gantian? 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 11. Ada yang mau baca, tolong. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. 12. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. 14. 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam kedamaian dengan semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman ya yang sudah ikut membaca firman Tuhan. Kenapa saya mengajak teman-teman semua untuk membaca firman Tuhan? Karena dengan firman yang kita baca lewat telinga kita baca firman itu jangan dalam hati ya teman-teman ya, tapi kita perkatakan, ucapkan, didengar ke telinga kita, karena iblis pun tahu firman Tuhan teman-teman. Oleh sebab itu, kalau anak-anaknya tidak tahu firman Tuhan, kita kalah dong sama iblis. Kita dapat disesatkan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca firman Tuhan harus bersuara supaya
apa yang ada di firman ini kan semuanya dari 9 sampai 21 itu sangat membangun ya teman-teman ya, sangat membangun banget dalam kehidupan kita. Kita percaya pada saat ini pasti nggak semuanya kita datang orang-orang yang tidak ada masalah, orang yang sudah mati yang tidak punya masalah, orang yang masih hidup itu pasti punya masalah. Masalahnya itu lain-lain ya. Ada yang masalah dalam keluarga, anak mantu, suami, teman dengan teman dan sebagainya. Iya kan teman-teman ya. Tapi di sini kita percaya janji Tuhan pada tahun 2022 ini kita benar-benar diberi kekuatan ya, kita diberi semangat yang baru. Saya sangat bersyukur pada hari ini. Meni, siapa yang tadi bawa pujian namanya? Sari ya? Feby. Oh, Feby. Feby, kamu tuh luar biasa, Feby. Kamu on fire. Jadi saya semangat menular sama kita semua. Ya, kita semua juga begitu ya. Kita kalau mau melayani Tuhan di cool ini, di wadah yang kecil ini, kita harus on fire. Kita harus optimis gitu. Menyala-nyala roh kita. Ya kan? Ada di mana kita tekankan di Roma 12 ayat 11 itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu, Feby, Meni, semuanya kul 10. Kendor, jangan kendor. Tahu kan kendor teman-teman, kayak karet tuh kendor kan nggak enak ya. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke teman-teman, kalau roh kita menyala-nyala, pasti apapun yang kita hadapi, apapun yang masalahnya kita ada di depan kita nih, wah kita pasti selalu Tuhan melihat gitu anak-anaknya, wah rohnya ini menyala-nyala nih. Seperti seorang anak aja kepada kita ya. Kalau anak kita nih, maksudnya semangat sekali ya meminta sesuatu kepada kita kan, pasti kan tuh anak kan mencari baik-baikin mamahnya, papanya, yang gampang dipuji yang gampang dirayu kebanyakan mamanya ya. Nah anak kalau ngerayu-ngerayu sama kita pasti kan otomatis kita akan memberikan kan ya sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga Bapak kita di sorga teman-teman. Kalau kita tetap selalu semangat, kerajinan kita nggak kendor, ya, tetapi roh kita apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sorry, suara saya jelek. Tapi kalau kita terus menyala-nyala, Yola jangan ketawain saya dong. Tapi kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, Bapak Sorgawi dan malaikat di sorga bertepuk tangan bahwa kenapa? Kita benar-benar memiliki roh Allah yang ada di kita, karena di dalam roh kita ada roh Kudus, bukan roh kudis, bukan roh kuda, tetapi roh kudus yang akan memberikan semangat yang baru, harapan yang baru, pikiran yang baru, paradigma yang baru. Kita terus diberikan. Saya mengutip firman Tuhan dari Ibu Rita Arifin apa? Kita harus dibakar teman-teman, harus dibakar nih roh kita. Kalau roh kita dibakar, kita pasti kita melayani Tuhan di wadahnya yang kecil ini. Kita dikasih tugas sama Ibu Gembala kita, Ibu Meni. Nanti Feby bulan depan kamu pimpin pujian ya, atau Yola pimpin pujian ya, atau yang lain Sari, Ira, Sisil pimpin doa. Pasti kalau rohnya menyala tidak akan menolak, tidak ada alasan 1001 alasan. Oh jangan saya dong, saya belum layak, saya belum bisa, saya belum siap. Pasti tahun 2022 ini semua kul 10 yang ada di kul 10 pada saat Bu Meni kasih tugas semuanya akan berkata siap, saya akan melayani Tuhan. Kau perlu ngomong begini sama Ibu Meni ke gembala kalian, Bu Gembala, apa yang harus saya perbuat untuk kul 10 di minggu akan datang. Pasti Ibu Meni tidak akan stres, Ibu Ira tidak akan stres, Ibu Hera juga tidak akan stres, karena kita semua memiliki roh yang menyala-nyala. Kita semua tidak ditunjuk-tunjuk, tidak akan Bu Meni tidak dengan pakai kuasa menunjuk, tetapi anggota-anggota kul 10 bergelora, bergairah, selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kalau kita melayani di kul, kita jangan lihat manusia, kita jangan lihat Meni, jangan lihat Hera, jangan lihat Sisil, jangan lihat Ira, tapi kita pandang semuanya karena Tuhan. Kalau kita seperti saat ini, bisa nyanyi, bisa doa, bisa bawa firman, bisa menjadi moderator di kul 10 ini di Zoom, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak boleh sombong, karena kalau kita sombong, nanti Tuhan itu sedih sama kita. Seperti siapa? Malaikat Lucifer kan, dia sombongnya sangat luar biasa.
didepak dari kerajaan surga. Tetapi kita percaya, pukul 10 tidak ada yang sombong, semuanya rendah hati, rohnya menyala-nyala, dan selalu siap untuk diberi tugas. Amin teman-teman. Amin. Tuh, saya haus, Amin. saya minum dulu deh. Soalnya menyala-nyala nih. Amin, amin. Sorry ya kalau ngomong saya terlalu kecepatan ya. Soalnya kalau saya ngomong pelan bisa blank. Jadi di sini on fire untuk Tuhan ya pada saat ini. Ya, seiring dengan berjalannya waktu teman-teman, ada banyak orang Kristen yang tidak lagi semangat teman-teman dalam melayani Tuhan dan mengalami titik jenuh, bosen, bahasa kerennya boring kata orang Inggris. Tetapi apa dalam mereka tidak lagi maksudnya di dalam mereka itu tidak berkobar-kobar, rohnya mereka tidak menyala-nyala teman-teman. Namun semakin meredup dan perlahan-lahan menjadi padam, mati, metong. Bahasa gaulnya metong itu mati, koit, dead bahasa Inggrisnya. Mengapa orang Kristen ada yang begitu? Rohnya tidak menyala lagi, bosen, dan merasa kejenuhan. Yaitu mengapa? Ujian yang terjadi, tantangan, dan masalah yang terjadi dalam hidup mereka, teman-teman. Sering kali menjadi penyebab utamanya. Ya pasti ya, kita merasakan satu titik jenuh yang kita hadapi. Kita selalu diperhadapi dengan masalah-masalah yang bertubi-bertubi datang di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apalagi perempuan ya, perempuan wanita itu baper. Baper itu bawa perasaan. Kita jangan baper, lebih baik lapar dengan kebenaran firman Tuhan. Lapar untuk terus bergantung sama Tuhan. Lapar untuk melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita terus on fire, kita cayo terus. Karena pada saat kita cayo semangat, maka semua tantangan, masalah, pergumulan yang ada di dalam hidup kita semuanya akan dikebaskan dengan apa? Sukacita, damai sejahtera, roh kita yang menyala-nyala. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada ibu-ibu 10 dan kepada saya juga dan kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Amin teman-teman. Oleh sebab itu, kalau kita sedang banyak masalah problem, obatnya apa? Kita datang ke KUL, ya kan? Seminggu sekali. Nah kan kalau kita makan harusnya berapa? Sehari 3 kali. Tetapi di KUL itu seminggu sekali. Untuk apa? Kita di wadah KUL ini kita akan bertumbuh bersama, berakar, dan kita memiliki teman-teman yang takut akan Tuhan, yang memberikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman. Maka kita akan terus bertambah dan kita akan diberikan karunia, talenta Tuhan kepada kita semua, dan kita akan dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan surga. Saya percaya KUL 10 juga akan multiplikasi seperti KUL-KUL yang lain. Amin teman-teman. Amin. Yang penting Amin. kita mau dulu. Tuhan tidak lihat casing kita. Kita kan pasti ngeliat gini, lu sarjana apa? S1, S2, S-Doger, S-Teler, S-Oyen. Tidak lihat SS-nya. Tetapi Tuhan mau lihat kemauan kita. Kalau kita memiliki kemauan, Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Kita nggak usah baper lagi. Kita nggak usah minder, nggak pede. Kita harus pede. Kan kita anak Tuhan. Kita kan maksudnya kita kan DNA kita Tuhan Yesus yang punya surga. Masa kita nggak pede? Kita harus pede. Dengan apa kita harus pede? Kita harus mempelajari, yaitu apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Kita harus rutin juga memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Masuk dalam menara doa setiap hari kan, dan doa fajar juga setiap hari. Nah di sini saya lihat doa fajar yang tiap hari itu kita lihat Ibu Floren. Ibu Floren dari saya kenal sampai sekarang dia doa fajarnya tiap hari. Itu semua karena kekuatan Tuhan, bukan kekuatan Ibu Floren. Karena Ibu Floren itu cinta sama Tuhan. Tuh Ibu Floren juga mengalami kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu ada harga yang harus dibayar oleh Ibu Floren. Karena Ibu Floren sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan terus pakai Ibu Floren. Saya dengan Ibu Floren udah kenal lama. Kita sama-sama masuk pelayanan di Pendua Syafaat. Semua pada rontok. Cuma Ibu Floren yang masih teguh menjadi Pendua Syafaat di CK7. Kita harus ya penuh semangat juga seperti Ibu Floren dan seperti ibu-ibu yang lain di sini. Kita percaya Tuhan akan memberikan karunia-karunia yang luar biasa kepada kita. Asal kita meresponinya, asal kita meraihnya, asal kita percaya dengan janjinya. Ada harga yang harus kita bayar, tidak dengan instan.
Nih kayak kan kita lihat kan di mana-mana, wih enak itu orangnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pasti itu orang lewatin prosesnya teman-teman. Enggak, bim salah bim dia jadi pendeta yang terkenal. Bim salah bim dia menjadi WL yang terkenal. Enggak, kita ada harga yang harus bayar. Saya percaya Kul 10 juga Tuhan akan pakai. Ibu Meni akan menjangkau jiwa dari utara ke selatan, timur, barat, pusat akan diraih oleh Ibu Meni, dan Kul 10 akan multiplikasi terus. Dan ibu-ibu yang lain seperti yang menjadi WL, Yola dan Febe akan Tuhan pakai sampai ke ujung bumi. Jangan lupa sama saya ya, ajak-ajak. Nah, itu kalau kita on fire teman-teman ya, kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Oke? Kita jangan ditunggangi oleh pikiran-pikiran negatif, pikiran intimidasi dari setan. Setan kan pasti ngomong gini, lu mau melayani di Kul, lu aja belum bener. Jangan terintimidasi. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang sakit. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang berdosa, bukan untuk orang sehat, bukan orang yang benar, tapi Tuhan Yesus untuk orang yang berdosa. Kita semua ini berdosa, tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita percaya apapun masalah boleh datang silih berganti di Kul 10, tetapi Tuhan yang akan membelanya. Karena rancangan Tuhan untuk Kul 10 bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membahar depannya penuh pengharapan di dalam kehidupan Kul 10. Kul 10 akan melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi asal kita mengimaninya. Asalkan kalau dikasih tugas diterima oleh ibu-ibu Kul 10. Amin teman-teman. Cayo ya. Yes. Haus lagi nih. Minum dulu ya. Sorry, berapi-api nih gara-gara Febe nih. Nyanyinya luar biasa. Jadi saya ini. Nah, jadi gini. Tadi kan ya penyebabnya itu masalah, tantangan, ujian yang bertubi-tubi datang. Nah, ketika kita menjadikan pelayanan hanya sebatas aktivitas rutinitas, dan ketika kita tidak lagi inisiatif membangun persekutuan dengan Tuhan karena kesibukan duniawi. Seperti ini, dikasih tugas ya, aduh sorry saya nggak bisa, saya mau antar anak les, aduh sorry saya nggak bisa, saya mau bimbing anak lagi online. Itu memang kita harus keluarga dulu ya, tapi jangan setiap dikasih tugas alasannya itu terus, ya kan? Nah, pasti kan kita juga mau dong bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pada saat kita mengutamakan Tuhan, maka kesibukan duniawi Tuhan akan pangkas. Yang penting kita dulu mau melangkah, kita dulu mau bayar harga. Ya kan, kita juga dapat mengimbangi maksudnya waktu untuk keluarga, waktu untuk yang lain. Ya kan teman-teman ya, pasti Tuhan berikan hikmat dan marifat kepada kita semua kalau kita mau dipakai Tuhan. Hati-hati teman-teman dengan kesibukan duniawi. Maka karena celah inilah yang dimanfaatkan oleh si iblis, si jelek, si setan untuk melemahkan, meruntuhkan, menjatuhkan iman kita sehingga kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala untuk Tuhan, untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Jadi kita percaya teman-teman yang terkasih, memiliki masalah dalam hidup ini adalah hal yang lumrah teman-teman. Dan semua orang pasti mengalaminya. Kita tidak punya semangat, tidak punya lagi semangat untuk melayani Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, pasti semangat untuk melayani Tuhan, pasti kita akan kejar, pasti kita akan berlomba-lomba mencari untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita tidak semangat, tidak on fire di dalam Tuhan, maka seluruh pergumulan yang diserang duluan oleh iblis yaitu apa? Pikiran kita nih, yang ada di sini nih. Otak segempel ini doang nih, kita akan diruntuhkan oleh iblis. Tetapi kita percaya kalau kita hidup kita terus mengutamakan Tuhan, hidup kita terus mengandalkan Tuhan, maka segala masalah, problema, dan sebagai alasan apapun juga, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Kita lihat ya, di ini nih, saya punya ayat emasnya. Yuk kita baca yuk, di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Nih, ngomongnya gini nih firman-Nya.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin teman-teman. Mereka seumpama raja wali, kan tahu kan burung raja wali kan terbangnya tuh tinggi banget, bukan burung yang apa tuh burung dara atau burung dara deh yang enggak ini ya. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari tidak menjadi lesu teman-teman. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah begitu juga anak-anak Tuhan. Pada saat kita berlari mengejar destiny Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Kita berjalan tidak akan menjadi lelah, kita berlari tidak akan menjadi lesu, tetapi kita akan diperlengkapi senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, terutama di kurs 10 ini. Amin teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mengenal Tuhan dengan luar biasa, maka kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melayani Tuhan secara konsisten, teman-teman. Kita nggak ada rasa bosen, kita tidak ada rasa ngapain ya, gue melayani Tuhan gini-gini aja, tetapi kok doa gue nggak dijawab sama Tuhan. Jangan gitu teman-teman. Kan suka-sukanya Tuhan. Ada doa yang dipending, ada yang doa yang langsung dijawab. Tuhan mau melihat ketaatan kita, kesetiaan kita, ya kan? Kalau kita lebih dewasa lagi, maka kita akan merasakan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan untuk kita semuanya mendatangkan kebaikan. Yang penting kita taat, setia, dan percaya sama Tuhan. Kita memiliki roh yang menyala-nyala, terus on fire. Boleh masalah kiri kanan datang depan belakang, tetapi kita pegang janji Tuhan, maka kita akan keluar lebih daripada pemenang. Kita akan melihat, kita akan fokus pada Tuhan. Kita mencari perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang ada di bawah di bumi ini, karena di bumi ini hanya sementara, tetapi iman akan mengalahkan dunia ini. Dengan apa? Iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Kita akan keluar daripada pemenang. Kita akan menjadi Deborah di akhir zaman. Kita menjadi wanita-wanita yang kuat, tegar, mampu, militan. Maka kita akan terus naik ke atas dan tidak pernah turun. Kita akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan kita akan merasakan segala perkara dapat ditanggung oleh kul 10, karena kul 10 bergantung kepada Yesus Kristus. Dan Allah turut bekerja di kul 10 yang mendatangkan kebaikan. Asalkan kul 10 terus setia pada Tuhan Yesus. Kul 10 terus maju di dalam Tuhan. Kul 10 terus berseru. Nah, saya ada ini vitaminnya. Ini nggak tahu ya, saya dapat sendiri aja dari bulan berapa ya. Saya dikasih vitamin yaitu 3B, teman-teman. Ada yang tahu nggak vitamin saya 3B? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih hadiah. Ayo. Hadiahnya ke Israel, ketemunya di Israel. Karena saya belum pernah ke Israel. Enggak, saya bercanda. 3B, vitamin yang harus ibu-ibu rasakan. Yaitu vitamin B1 apa? Berseru. Ya kan? Lewat doa. Doa fajar, menara doa, doa pribadi. Setelah kita berseru, berserah, ya kan? Kita harus berserah. Kita kan udah berseru, berserah. Setelah berserah,